Ya, selamat siang. Hari ini kita akan belajar mengenai tabel dan grafik. Ketika kita akan menginsert atau menambahkan tabel dan grafik, kita bisa ke menu di dalam Microsoft Word, di menu Insert. Di sini ada tabel. Yang pertama kita akan membuat tabel terlebih dahulu. Nanti kita akan membuat tabel dan grafik. Ketika kita ingin membuat sebuah tabel, saya klik tabel, kemudian di sini ada insert tabel. Kalau saya sesuaikan geser, ya, di sini nanti akan muncul keterangan. Ya, kalau 3 kali 3 berarti nanti kita akan membedakan mana itu baris, mana itu kolom. Anggaplah saya sekarang membuat ada 4 kali 3, atau kita sebut di sini adalah 1, 2, 3, 4. Artinya ini adalah 4 kolom, kemudian ada 3 baris. Ya, ada 3 baris. Nah, berikutnya saya ingin menambahkan atau mengisi beberapa data yang akan saya buat di tabel. Misalkan saya ketik nama, kemudian nilai pertama, kemudian nilai kedua, ini kemudian nilai 3. Saya cantumkan ada Ali, ada Rizky. Saja di sini hanya 90, 80, ini 70, 75, 80, 85. Nah, ketika kita tadi menambahkan sebuah tabel, di sini akan muncul tabel desain, kemudian ada juga layout. Ini ada tambahan ketika tadi kita menambahkan insert tabel, ya. Jadi kalau saya klik di luar tabel tadi desain tidak ada atau layout tidak muncul. Tapi ketika saya klik lagi di tabel, di sini akan muncul tabel desain maupun tabel layout. Nah, tadi kita menambahkan sebuah tabel, insert tabel dengan 4 kolom 3 baris. Nah, kali ini saya ingin menambahkan 1 baris lagi di atasnya dengan cara kita bisa klik kanan, kemudian insert. Di atas berarti kita pilih above, ya, above. Atau bisa juga di layout, kemudian kita klik insert above, ya. Saya contohkan, saya di layout insert above, nanti di sini akan nambah. Saya undo dulu. Saya coba klik kanan, insert above. Nah, dia akan menambahkan. Sama dengan fungsi dari insert above ini. Nah, sekarang saya ingin tambahkan di sini ada nilai. Ya. Terus kemudian saya ingin menambahkan di bawahnya, saya klik insert below. Ya, ada 2 lagi atau 3. Ada 80, 75, 80, Ihsan 5, 80, 40. Nah, berikutnya saya ingin membuat rata-rata di sini. Kemudian saya akan menambahkan
satu kolom lagi sebelah kanannya. Di sini saya ketik jumlah. Kemudian biar rapi di sini, kalian bisa memperkecil ini sesuai dengan kebutuhan, ya. Jadi di ruler, nanti kalau belum muncul rulernya bisa ditampilkan view ruler. Saya memperkecil ini agar sedikit ya ke samping, ya, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing, ya tentunya. Sudah, ini saya ingin jadiin satu dengan cara ini saya blok, kemudian klik kanan, nanti bisa merge cell atau bisa dari menu layout. Di sini ada merge cell. Saya klik merge cell. Ini juga saya akan gabung, klik merge cell, dan ini juga saya akan gabung merge cell. Nah, agar lebih presisi lagi, saya coba atur, ya, alignmentnya di sini, alignment center ada di posisi tengah, tergantung sesuai dengan kebutuhan, ya. Layoutnya ini juga sama, saya taruh ini, saya taruh ada di tengah. Nah, kalau misalkan ini kita taruh juga di tengah, kita bisa sesuaikan. Ini kita taruh ada di sebelah tengah. Nah, kemudian berikutnya kita akan menghitung jumlah maupun rata-rata dari nilai yang ada di tabel ini dengan cara di menu layout. Saya ingin menjumlahkan. Ketika ingin menjumlahkan nilai, saya bisa menggunakannya adalah nanti formula. Nah, perlu kita perhatikan bahwa yang akan kita hitung yaitu ada di sebelah kiri dari tabel yang akan kita isi. Maka kiri dengan bahasa Inggrisnya adalah left. Nanti kita masukkan dengan kata kunci left tadi. Berbeda tentunya dengan ketika kita menggunakan Microsoft Excel, ya. Jadi kita sekarang posisi menggunakan Microsoft Word. Bagaimana cara menghitungnya? Kita klik formula, ya. Nanti akan muncul jendela formula seperti ini, dan di sini sudah ada keterangan sum above. Above artinya sebelah atas, sedangkan tadi yang akan kita hitung itu ada di sebelah kiri. Maka saya akan ganti above ini, ya, dengan rumus sum kemudian left. Sum ini artinya adalah jumlah, kalau left artinya adalah sebelah kiri yang akan kita hitung. Oke, saya cantumkan. Nah, ini hasilnya sama, ya. Left, oke, juga sama dengan sum left lagi sama dengan sum left. Sudah, klik OK. Nah, kemudian rata-rata akan kita hitung formula. Rata-rata yaitu menggunakan rumus average. Maka kita ganti di sini adalah average. Nah, di sini above. Karena nilai yang akan kita hitung ada di sebelah atas, maka kita di sini above. Ya. Above itu adalah di atasnya. Ini sudah tidak perlu dirubah lagi. Saya coba copy di sini, saya klik OK. Ya. Kemudian saya klik formula lagi. Saja average pakai rumus yang tadi, average above. Formula average above. Nah, ini tidak terpakai, saya coba kasih warna saja untuk membedakan, ya. Saya coba kasih warna saja untuk membedakan sebuah warna tadi.
ya. Nah, ini adalah cara bagaimana kita membuat sebuah tabel. Yang berikutnya, kita ingin mencoba membuat grafik. Masih di menu insert, kita ke menu chart. Di halaman insert chart, di sini ada banyak tema atau template sesuai dengan kebutuhan kita. Ada kolom, line, pie, dan lain sebagainya. Kita coba untuk latihan pertama kita menggunakan kolom. Nanti kalian bisa mencoba dengan tipe chart yang berbeda sesuai dengan template yang kalian inginkan. Kalau sudah, silakan diperhatikan ketika saya klik OK. Setelah klik OK, nanti kalian akan mendapatkan akan muncul tampilan yaitu terkait dengan Microsoft Excel. Nah, silakan diperhatikan terlebih dahulu terkait dengan grafik yang sudah kalian klik tadi. Di situ ada chart title, kemudian ada kategori, kemudian ada series, dan lain sebagainya. Silakan diperhatikan betul posisinya ada di mana dan warnanya seperti apa. Nah, kalau sudah kalian rubah ya data kalian sesuai dengan kebutuhan. Misalkan kategori, saya akan ganti kategorinya menjadi kategori saya isi tahun 2019 misalkan ya, kemudian 2019, 2020, kemudian kategori yang keempat saya rubah menjadi 2021. Nah, tentunya kalian ngeditnya di Excel ya, jadi 2018, 2019, 2022, 2021. Kalau sudah, series ini saya akan ganti menjadi ada emas, kemudian perak, kemudian tembaga. Nah, di sini rubah ada emas, perak, tembaga. Kalau nanti kalian sudah mengedit di Excel yang ketika tadi membuat grafik kemudian langsung secara otomatis memunculkan Excel, silakan kalian rubah ya. Kategori kalian rubah menjadi tahun, kemudian seriesnya kalian rubah menjadi emas, perak, dan tembaga. Kalau sudah di close saja untuk Excelnya ya. Kalau ada pertanyaan bagaimana ketika kita ingin merubah kembali datanya di Excel tadi, kalian bisa klik kanan, nanti edit data, nanti akan muncul kembali Excel yang kalian inginkan. Kemudian yang berikutnya, dengan grafik yang sudah kalian buat ini di awal, di sini bisa dikatakan belum mempunyai atau belum bisa dibaca. Nah, bagaimana ketika kita memberikan beberapa informasi terkait dengan grafik yang akan kita buat? Ya. Pertama di sini ada chart title. Chart title saya bisa isi dengan perolehan hasil tambah. Berikutnya saya ingin menambahkan beberapa informasi dengan cara kalau saya klik di sini akan muncul ada beberapa pilihan.
Saya klik centang existent. Nah, maka dia akan muncul di sebelah sini. Kemudian ada data label. Nah, data label masih ada pilihan tergantung posisinya ada di mana. Center, insert end di sini, atau insert base ada di bawah, atau outside end. Ya. Nah, ini data akan muncul dengan sendirinya. Kemudian data label, saya klik data label. Nah, di sini data label akan muncul angka-angka yang tadi di Excel sempat kalian edit atau rubah berdasarkan series ataupun kategori yang kalian inginkan. Ya, legend itu yang mana? Ya, misalkan tergantung nanti kalian posisinya ada di mana. Misalkan bottom. Nah, ini ada di sini. Kalau saya ganti right, nanti pindah di sebelah sini. Nah, ini berarti bahwa ini artinya adalah legend. Ya, saya coba ganti yang di bawah ini. Kemudian saya ganti di sini jadi jumlah. Nah, untuk tampilan ini teman-teman bisa ekspresi sendiri, bebas penempatannya. Jadi silakan kalian membuat sesuka kalian berdasarkan tema yang kalian inginkan. Nah, berikutnya masih di grafik. Ketika grafik ini ya, kalian ingin mengganti tipe grafik dengan data yang sama tentunya, maka kalian bisa klik kanan, kemudian ada change chart type atau membuat ya, grafik dengan tipe yang berbeda. Nah, kalau ada pertanyaan, kalau misalnya kita ingin membuat yang sama tapi dengan tipe yang berbeda, gimana? Kita bisa copy saja ya, Ctrl C, kemudian saya taruh di bawah, Ctrl V. Jadi saya punya ada 2 grafik ya. Kemudian saya ingin mengganti menjadi tipe grafik yang berbeda, maka caranya adalah klik kanan, change chart type atau merubah tipe chart yang berbeda. Saya klik, setelah saya akan menggunakan tipe line. Sudah, saya klik OK. Nah, dengan data yang sama tapi grafiknya berbeda. Ya, dengan cara yang sama, grafiknya berbeda, datanya sama. Tinggal disesuaikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, ini adalah bagaimana cara kita membuat yang pertama adalah tabel, kemudian grafik. Ya, kalian bisa mencoba untuk latihan ya, dengan latihan soal ya. Ini sini teman-teman bisa membuat tabel dan grafik dengan cara yang sama, silakan. Kemudian ini, nah untuk membuat tulisan atau garis di sini putus-putus, nanti kalian bisa menggunakan ya, yang ada di menu layout. Maaf, di tabel desain ya. Kemudian kita bisa menggunakan ini. Ya, dan saya klik, saya coba taruh di sini. Ini sudah menjadi putus-putus. Terus kemudian yang berikutnya, ini ada sebuah data kalian buat, kemudian
kalian membuat grafik yang data tadi, ketika kalian membuat grafik itu akan muncul Excel, dan Excel tadi kalian bisa isi dengan data berikut. Kemudian kalian bisa copy paste dengan grafik ini dan data yang sama untuk dirubah menjadi tipe lain. Ya. Saya rasa demikian terkait dengan pembuatan tabel dan grafik. Selamat mencoba dan terima kasih.